Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Namira Anjani dari Prodi Teknik Desain dan Manufaktur kelas DM 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada mata kuliah Teknologi Pengecoran Logam dengan subbab pembentukan cetakan dan pattern allowance. Oke, yang pertama di sini ada definisi. Definisi dari cetakan. Apa sih tentang cetakan itu? Yang pertama adalah cetakan adalah sebuah rongga yang disiapkan sebagaimana logam cair tersolidifikasi yang berdimensi hampir sama dengan benda cair. Jadi cetakan awalnya dibuat dengan mula-mula membentuk pola atau pattern dari benda cor, kemudian ditambahi dengan inti cor. Jadi ibarat benda dan juga logam yang akan dituangkan bandingnya seperti 1:1. Oke. Selanjutnya ada fungsi. Di sini saya memaparkan fungsi ada 2. Yang pertama, pola untuk pengecoran logam sendiri memiliki fungsi utama yaitu membentuk rongga pada cetakan. Yang kedua, pembentukan cetakan agar menjadi lebih detail, indah dan presisi dalam ukuran maupun keinginan. Yang ketiga ada karakteristik. Di sini saya menjelaskan karakteristik ada 6. Yang pertama, mudah dikerjakan, ringan, tahan korosi, tahan abrasi, murah, kuat, keras dan tahan lama. Maksud dari mudah dikerjakan adalah bahan atau material yang digunakan itu dapat dibentuk dengan mudah. Yang kedua, ringan adalah berat dari benda atau material yang digunakan itu tidak terlalu berat atau memakan ruang. Yang ketiga, tahan korosi, tahan abrasi. Yang keempat ada murah atau bahan dari atau material dapat dijangkau dengan mudah harganya. Yang terakhir ada kuat, keras dan tahan lama. Jadi bahan atau material yang kita gunakan sendiri itu sudah melalui proses pengujian bahan sebagaimana dia kuat, keras dan tahan lama. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan pola? Pola sendiri adalah alat bantu yang digunakan untuk membentuk rongga cetak. Jadi pola dapat dibuat dari kayu, logam, plastik atau komposit. Tidak ada pola maka tidak ada benda cor. Pola sendiri juga terdiri dari beragam jenis, berbagai karakter dan seperti yang kita inginkan. Oke, pola berdasarkan umur pakai. Pola hilang atau habis pakai, pola reusable dapat dipakai berulang kali, pola tunggal, pola plat, pola khusus, kotak inti, pola sementara seperti contohnya pola kayu dan pola lilin, pola tetap atau permanen. Contohnya seperti plastik dan logam. Untuk pembuatan pola sendiri, pola pengecoran logam memiliki fungsi utama membentuk rongga pada cetakan. Untuk memperoleh benda cor yang baik, maka diperlukan beberapa fitur pertimbangan pada perancangan pembuatan pola. Fitur tambahan pada pola yaitu seperti permukaan pisah, lapak inti, penambahan sistem saluran, dan tambahan untuk kemudahan proses permesinan. Di sini seperti bahan pola yang terbagi menjadi 3 seperti tadi, yaitu kayu, logam, dan sintetik. Kayu sendiri biasa digunakan karena relatif murah dan mudah untuk dibentuk. Pola kayu rentan terhadap penyusutan. Pola dapat dibentuk dari multiplek atau kayu lapis. Selanjutnya ada logam. Logam digunakan untuk produksi jangka panjang. Biasanya lebih mahal tapi tahan gesek dan terbuat dari paduan aluminium, besi cor, atau dari baja. Sedangkan yang terakhir ada sintetik. Contohnya seperti epoxy resin, RTV rubber, dempul, fiberglass, lem, gipsum, polyester, dan kayu tiruan. Oke, selanjutnya kita masuk pada allowance atau toleransi. Toleransi di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada shrinkage allowance, machining allowance, draft allowance, distortion allowance, dan shaking allowance. Oke, yang pertama sendiri ada shrinkage allowance.
yang sebagaimana maksudnya adalah toleransi yang ditambahkan karena adanya proses penyusutan atau proses penurunan temperatur dari temperatur penuangan sampai temperatur kamar. Di sini shrinkage allowance dibagi menjadi dua, yaitu liquid shrinkage dan solid shrinkage. Liquid shrinkage sendiri adalah penyusutan volume ketika logam tersebut berubah dari kondisi liquid menjadi kondisi solid di temperatur solidus. Sedangkan solid shrinkage adalah sebaliknya. Yang kedua ada machining allowance, yaitu toleransi yang harus ditambahkan untuk memberikan tambahan volume coran sebagaimana setelah proses pengecoran. Yang selanjutnya ada draft allowance atau toleransi yang ditambahkan agar mempermudah kita mengambil pattern setelah pattern tersebut ditutupi oleh pasir. Sebagaimana contohnya ada dengan without draft dan with draft. Selanjutnya ada distortion allowance. Dua cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada menambah machining allowance dan yang kedua memberikan camber atau distortion allowance. Definisi tentang distortion allowance sendiri adalah toleransi yang harus ditambahkan agar diberikan pattern, karena terkadang produk pengecoran tersebut akan mengalami distorsi setelah proses solidifikasi yang sebagaimana bisa melengkung ke atas, ke bawah maupun retak di tengah. Selanjutnya ada shaking allowance, yaitu bermaksud toleransi yang harus ditambahkan untuk lebih memudahkan pelepasan pattern dari pasir cor. Contohnya seperti wrapping shake allowance bisa ke atas, bawah, samping, kiri dan kanan. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.